Rekan-rekan akademia, seperti janji saya akan menuliskan menghitung ini ya, reliabilitas. Di sini nih publicity terdiri dari 2 indikator, IWOM terdiri dari 4 indikator. Nah, ini hati-hati, destination awareness. Dia memiliki 2 variabel ya, 2 dimensi. Berarti kita ngitungnya 2 kali. Jadi awareness 1, awareness 2. Termasuk juga di sini di visit intention, destination visit intention. Ini juga ada 2 ya. Ini ada 2, jadi saya akan menghitung 2 kali. Destination visit intention. Ini udah saya print, jadi saya biar nggak bolak-balik ke sini. Alright, let's go. Ini saya bold dulu biar gampang membedakan. Caranya analyze ke scale ya. PU kan cuma ada 2 ya. PU itu cuma ada 2. Masuk ke sini. Oh ya, jangan lupa ininya harus selalu diklik. Nilainya 463. 463 itu rendah banget. 0,463. Mau nggak mau ini tidak saya sertakan dalam. Jadi ini tidak akan saya sertakan dalam pengujian hipotesis. Kenapa? Karena udah rontok duluan, guys. Karena nilainya itu harus minimal 0,6. Word of mouth ada 4. Cek. 695. Di sini 695 ya, idealnya sih minimal 7 ya, 0,7. Kita lihat. Oh ya, lihat nih. Itu 695. Kita cek. Di sini di item total statistik ya. Kalau kita buang W3, maka hasilnya akan 738. Ya, kalau kalian nggak percaya, W3 kita buang, hasilnya berapa? 738. 0,738. Lebih bagus 0,7 kan daripada 0,6. Tapi W3-nya dihapus katanya. Ya udah, kita hapus. Gitu caranya ya. Nah, berikutnya adalah 1456 ya. 1456. 1456. DA mana DA? Nah, 1456. Oke. 768 udah tinggi ya. Berikutnya adalah 23. Kita lihat apa yang terjadi. .527. Nah, ini juga rendah. Ini tidak akan kita sertakan. Oke. By the way, ini kalau ini adalah bagian dari rencana, kita akan tetap lakukan juga bisa. Kalau menurut saya ya, kalau kita mau uji hipotesis walaupun 0,6 di bawah 0,6 reliabilitasnya, tapi bisa aja kita pakai tapi dengan sebuah argumen. Di situ memang publicity memang mungkin tidak begitu jalan gitu loh, sehingga si rekan-rekan
Ini juga preferable, enggak juga. Jadi publicity kan biasanya harus dilakukan tuh oleh si perusahaan, oleh si destinasi manager. Tapi manajer selama ini mungkin dia kurang membuat websitenya nggak jalan, atau bahkan mereka mungkin tidak punya website, mereka mungkin tidak memiliki sosial media, mereka mungkin tidak punya uang untuk bekerja sama dengan media gitu. Sorry, destination preference ternyata ada 2 ya, 1, 2, 3, 4. Saya tadi bikin satu-satu. Kita ulangi. Nah, ini kan 1, 2 nih. 7, 8, 9. Wow, tinggi. Nah, berikutnya kita lihat 2, 3, 6. Nah, ini rendah. Kemudian destination attitude, date ada 4. Eh, 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 eh. 924. Kemudian destination image ada 1, 8, 7, 3. Destination visit intention itu 1, 3, 6. Delapan, 7, 5. Berikutnya adalah 2, 4, 5, 7. 2, 4, 5, 7. 2, 4, 5, 7. Oke, 7, 5, 1. So, teman-teman, rekan-rekan akademia, saya coba ini lagi ya. Coba saya apa istilahnya perjelas lagi. Saya ulangi lagi ya. Bahwa si nilai ini, Cronbach's alpha, atau reliabilitas sebuah konstruk itu bisa variabel ataupun dimensi. Itu tergantung teori. Anda menggunakan pegangan teori siapa. Ada yang harus 0,8 minimal, ada yang harus 0,7, ada yang bilang 0,6. Di bawah 0,6 saya rasa nggak ada ya gitu. Ini misalkan publicity itu 0,4, berarti ini tidak reliable gitu. Nah, ini tidak reliable, artinya di bawah 0,6. Kita coba kita lanjutkan dulu ke IWOM. IWOM ini nilainya itu dia 0,7, berarti udah oke ya. Tapi lihat, masih ingat tadi ini sebetulnya juga rendah, tapi saya menggunakan ini guys. Ketika ini kan saya pakai statistik ini ya. Ini lihat nih, baca nih, scale if item deleted gitu. Kita ulangi lagi. Ketika nilainya itu jadi dia lebih tinggi gitu loh hasilnya. Karena apa? Karena ada yang tadi yang WOM tadi ya. Kenapa? Karena di situ ditulis jika itu dihilangkan, jika variabel tertentu dihilangkan, maka dia akan yang ini nih ya. Hasilnya itu tadi gitu. Hasilnya 7, sekian. Nih 738. Sebelumnya kan ini. Ya, ini asalnya begini.
dengan kompleks alfanya 6, ini aja sebetulnya udah 7, 0,695 tuh 7 gitu, udah 7. Tapi untuk hasil lebih tinggi lagi seperti itu dihapus. Sementara yang ini publicity kan 0,463. Kalau kita cek di sini pertama ya, ini kan cuma 2 indikator. Jadi kalau ada yang harus dihapus, berarti kan tinggal 1 indikator, which is syarat mutlak untuk uji reliabilitas itu minimal harus 2 gitu. Sedangkan lihat di sini, alpha if item deleted, ini nggak ada, kosong. Artinya memang si ini tuh udah nggak bisa tertolong gitu, rendah banget. Kita bisa ngecek ke sini di kuesioner dia, di kuesioner. Jawaban responden untuk pertanyaan atau untuk publicity. Lihat. Ini lihat jawabannya ya. Sebetulnya sih di sini jawabannya sebagian nganggap ini kita mesti ngecek ke sini juga, ini sebagai referensi. Jawaban responden tuh ini sangat jujur ya menurut saya. Banyak dari mereka menjawab tidak. Ini jawaban negatif nih, yang merah ini, yang orange ini. Sementara yang biru itu jawaban positif. Sangat tidak setuju, agak tidak setuju tuh itu orange gitu. Oke ya guys, jadi yang akan saya pakai ke berikutnya adalah hanya mereka yang nilainya di atas 0,6. Ini tidak, yang ini tidak. Oke, so kita akan ketemu lagi pada video berikutnya. Kita lihat mana yang layak kita gunakan sebagai variabel untuk dipakai untuk menguji hipotesis. Video berikutnya adalah CFA. Sampai ketemu lagi pada video saya berikutnya.